Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Leonila SPD, CGP Angkatan 6 SD Negeri Temugiring Cilegon. Berikut aksi nyata modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif. Dibimbing oleh Bapak Fasilitator, Bapak Putu Eka Mastika Yasa MPD dan Ibu Mas Ainiyah SPD sebagai pengajar praktik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Masih semangat kan? Masih. Oke, sebelum kita mulai biar fokus dulu nih, biar fokus. Saya mau kasih ice breaking dulu ya. Tepuk. Ikuti perintah saya. Kalau tepuk 1 berarti tepuknya 1. Kalau tepuk 2, 2. Tepuk 3, kalau tepuk enggak ya? Kalau tepuk 2 enggak. Ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuknya 2, tepuk 3, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk doang enggak. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk. Yaudah. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Di siang hari ini kita masih fokus. Nah, baiklah teman-teman, ibu-ibu guru SD Temugiring, saya akan mencoba memberikan apa yang sudah saya dapat, menyalurkan ilmu yang sudah saya dapat tentang budaya positif. Budaya positif ini dekat kaitannya, bukan dekat ya, istilahnya bisa kita sebut dengan disiplin positif. Nah, kira-kira budaya positif yang sudah kita punya di SD Temugiring itu apa sih? Anak-anaknya, kira-kira disiplin positifnya di bagian mana yang sudah kita punya? Masuk tepat waktu. Masuknya, datangnya tepat waktu. Masuk kelas juga tepat waktu.
Bawa tempat jajan. bawa wadah Pakan. jajanan Oh, ya, iya. karena kita sedang sekolah di Wiyata juga, jadi sedang membudayakan untuk mengurangi sampah ya. Itu sudah bagus. Kenapa saya tanya disiplinnya? Karena katanya kita itu sebaiknya membicarakan yang positifnya, jangan menggali yang buruknya. Gali yang positifnya lalu kita kuatkan dan dijadikan budaya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, itu ada 4 masalah ilusi guru. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki kontrol. Stimulus respon, inget nggak? Pernah belajar kan? Kalau dulu mah ada stimulus respon. Bedanya di stimulus respon itu kalau kebutuhan kita itu sama, tapi kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sama kebutuhan murid kita beda. Murid yang satu sama murid yang lainnya itu beda kebutuhannya, tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya ingin murid saya tuh seperti ini. Ternyata nggak bisa, gitu. Karena yang dia butuhkan tuh hanya dia yang tahu. Gitu. Harusnya kita mengetahui apa yang murid kita butuhkan, baru kita bisa membimbingnya. Enggak. Pokoknya kamu harus bisa matematika, perkalian 5, kelas 3 udah harus hafal. Sedangkan kebutuhan dia tuh apa gitu. Sedangkan kemampuan dia tuh bukan di matematika gitu. Gak bisa kan dipaksakan misalnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kayak kasus kemarin ya. Kita melihat anak kita melakukan hal yang buruk. Itu menurut kita salah. Ternyata setelah ditanya, mereka tidak berperilaku Salah, buruk. iya. Gitu. Ada tujuan yang baik gitu. Ajak main bola. Nah itu. Nah ini semua perilaku memiliki tujuan. Mereka tuh ada tujuan. Iya. Melakukan itu tuh ada tujuan ke sana itu. Mungkin caranya saja yang waktunya yang tidak tepat. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kata teori kontrol mah tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak. Saya nggak bisa mengontrol Bu Ubay. Bu Ubay nanti besok gini. Nggak bisa. Siapa lu? Bisa. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tapi kalau teori kontrol itu ada kolaborasi, kerjasama. Jadi nggak bisa dipaksain, tapi kerjasama. Yuk nak, kita sama-sama ini. Yuk nong, gitu. Yuk kita belajar bareng yuk, biar kita enak gitu di kelasnya, biar tertib. Gimana sih caranya gitu. Jadi ngajak, berkolaborasi. Model berpikir menang kalah, jadi ada yang menang ada yang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol semua menang, Nggak ada yang kalah. nggak ada yang kalah. Kira-kira seperti itu. Kalau mau ada yang bertanya langsung aja ibu-ibu, nggak apa-apa. Guru. Jadi guru itu mempunyai kontrol juga, ada posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira kalau penghukum kebayang nggak seperti apa? Kasih Dihukum. hukuman ke anak tuh udah diniatin belum gitu? Enggak kan? Enggak, spontan, iya. Anak melakukan kesalahan langsung kita, oh di ini aja nih, gitu tuh. Itu kan menghukum seperti itu ya. Iya. Suruh itu ngebersihin WC misalkan, itu kayak gitu. Spontan. Ada juga pembuat rasa bersalah. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya di sini ya. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kamu ini ya kemarin kata teman-teman kamu katanya begini. Itu verbal. Memang tidak dengan kekerasan, tapi kata-kata yang menyakitkan. Udah sekolah kemarin katanya ngajak layangan. Nah, iya. Sambil nunjuk-nunjuk itu ya, ekspresinya biasa ngomong. Iya, betul. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya Allah, Nong, kasihan si Bu guru ini lagi hamil.
dia. Gondol-gondol. Itu. Terus ada lagi teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Atau persuasi. Ajakan. Jadi ini memang bagus kalau teman itu. Nanti kita lihat lagi ya, apakah motivasinya muncul atau tidak gitu. Terus yang keempat, pemantau. Berarti suka ngawasin. Diawasi tuh. Ini anak ini nakal. Diawasin setiap hari. Mencari kesalahannya. Pengawas itu aja. Terus yang kelima baru posisi manajer. Manajer itu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keren. Naren. Karen. Ini masih naren ya. Naren. Sini kamu. Aduh. Kira-kira ekspresi ekspresi kontrol sebagai kamu tapi kadang spontan ya, kita spontan ya gitu. Menurut gue Saya tidak spontannya apa coba? Tapi kita melakukan hal seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. tanpa disadari. Tanpa disadari. Setiap hari mungkin. Sekali ya kamu jadi anak dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kalau anak siapa cuma 2 kan Bu. Senang dia ya. Tapi pelan marahnya. Ini yang posisi teman ya Bu Ibu. Kita lihat bagaimana ekspresi ketika guru menjadi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin. Nah, ini masih tujuannya demi ibu, bikin senang ibu. Berarti kan bukan untuk si Naren sendiri ya. Iya. Terus posisi teman. Lanjut ke adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan Nah, eksternal, ini masih dorongan maka eksternal karena ada tadi itu faktor bahasanya demi ibu. ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Muridnya berlaku baik. Muridnya berlaku baik, tapi misalkan muridnya cuma nurutnya sama saya doang, tapi ke guru yang lain tidak. Itu yang dikhawatirkan kalau posisi seperti itu. Yang ini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data masih posisi untuk pemantau. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan Nah, dikaitkan konsekuensi. sama peraturan Seorang aja sama pemantau konsekuensi. menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Setelah ini baru manajer. Lebih
lebih detail lagi kalau posisi manajer. Kalau pemantau kan tadi hanya sekedar harus sesuai dengan peraturan gitu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Kamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, jadi tadi ya kalau posisi manajer itu ada solusi dari sikap yang dilakukan oleh murid kita. Tidak hanya menyalahkan, tapi malah menanyakan kenapa, terus nanti harus bagaimana. Solusinya itu datang dari diri murid tersebut, sehingga nanti diharapkan di posisi manajer itu akan muncul motivasi internal dari dalam diri siswa. Gitu. Kira-kira sulit tidak ya Bu kalau kita menerapkan posisi manajer ini untuk murid kita? Ya, melalui proses Proses betul sekali ya. iya. Karena perubahan itu tidak sekaligus, Iya. tidak langsung. Ada prosesnya. Misalkan saya udah bikin keyakinan kok anak-anak yang bikin aja. Sudah berapa lama gitu kan? Sudah berapa kali? Jadi nggak bisa instan. Ditambah lagi kita juga sebagai gurunya harus memberikan contoh yang positif terlebih dahulu. Nah ini ya, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Sesuai dengan perilaku kontrol dari guru tadi, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan yang identitas gagal, yang akan gagal pada murid tersebut adalah bagian penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru itu berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu yang penghukum. Kalau yang pembuat merasa bersalahnya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ternyata kita terlalu banyak ceramah juga tidak baik ya. Sedangkan kalau posisinya teman atau dan pemantau, memang kontrolnya kontrol positif, mengingatkan pada peraturan, berkatanya dengan ramah kayak teman gitu kan ke murid, tapi ternyata masih belum memunculkan motivasi intrinsik, masih motivasi internal demi bu guru, kasihan sama bu guru gitu. Masih motivasinya eksternal, belum dari dalam dirinya. Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu kita harusnya berada di posisi manajer sebagai guru.
Disinilah nanti kita akan di posisi manajer ini berusaha agar murid itu mencapai motivasi dia yang ketiga. Jadi nanti ada motivasi murid, ada 3 motivasi yang ada di dalam diri siswa. Balik lagi dengan disiplin. Tadi kita sudah singgung ya, disiplin itu biasanya berkaitan sama aturan pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemarin juga saya sempat ngomong ke anak-anak yang kemarin ya, saya bilang gini, ada sesuatu nggak sih di dalam diri kamu yang ingin kamu raih? Mereka paham sama bahasa saya, mereka jawab ada. Kamu nanti udah besar kebayang nggak sih pengen jadi apa, pengen apa? Iya, Punya cita-cita. punya ternyata. Cuma kitanya aja yang masih belum berhasil memunculkan motivasi intrinsik anak-anak. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini nantinya yang akan kita buat untuk keyakinan kelas. Bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ya ini apa aja tuh? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Ada juga dari AIBO Primary Years program. Di situ ada toleransi, menghargai orang lain. Itu nilai-nilai kebijakannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi manusia itu punya 3 motivasi, nggak murid doang, kita juga punya 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk dalam tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, saya pernah ngalamin kan, saya melakukannya biar nggak dihukum. Zaman sekolah kan, ya kan, ngerjain PR juga nggak dihukum. Padahal PR itu kan ilmu buat kita ya. Takut besok gurunya killer, ngerjain PR harus bener nih, takut kena hukuman gitu. Ternyata itu adalah motivasi paling rendah yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dialem. Rajin. Saya rajin ngerjain PR, nanti ibu itu pasti, oh ini Maya bagus sekali mengerjakan PR, pasti gitu kan. Anak itu pasti ada yang ingin dialem. Yang ketiga, yang kedua itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, makanya motivasi atau hukuman. Yang nggak mau maju nanti suruh pulangnya terakhir. Alamak beneran. Iya. Ada Bu El. Saya. Kalau nggak selesai nggak boleh pulang. Tapi akhirnya mau pulang nggak mungkin, gurunya Tetap aja pulang. Rasanya mau pulang juga gitu ya. Kalau keluar nanti apinya di atas 1. Aduh, ini udah berdasarkan hasil pengamatan di mana hukuman sama penghargaan itu nggak efektif. Pengaruhnya jangka pendek, nggak jangka panjang. Soalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, artinya jangka pendek doang, tidak ada untuk jangka panjangnya. Kemungkinan ada, jangka panjangnya adalah sakit hati. Dia akan ingat dulu ya. Ingat gak enaknya gitu. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Terus ingat kalau bilang-bilang pun. Alamak, susah ya di sini. Kayak anak saya kan, ibu mah kalau makan yang ditawarin dia aja. Alamak, kita mantai. Kenapa nih? Itu merusak hubungan ya akhirnya ya. Tadinya yang lo nyuruh ya. Gitu. Misalkan, ibu mah yang disuruh maju dia aja. Padahal saya juga bisa gitu tuh. Pengen tekon. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Menghukum anak yang lain. Jadi kayak dibedain gitu ya.
dia mah dapat Sisihkan. penghargaan terus, soalnya pintar, saya mah bodoh kan gitu akhirnya kesimpulan di dalam diri anak itu. Kasih bodohnya kan belajar kan dapat dia anu. Mending kalau kayak gitu, kalau Ardian kan enggak. Lah itu mah Bodo amat tadi sama. Dia mah pintar tahu. Ngambil punya Islam ini ikut si maju. Iya, Ini temboknya. pinter, nggak ngerjain kan tapi maju-maju lagi. PR tuh gitu. Hebat. Jadi motivasi intrinsiknya udah ada ya, Iya, percaya dirinya ada. udah ada. Tinggal yang lain aja yang Nah, lain. tinggal belajarnya, motivasi Dia kekurangannya belajarnya. pun mantep kudu. Tinggal pengetahuannya sudah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Menghukum nggak boleh, ngasih penghargaan Nggak boleh. Apa tindakannya? Biar bisa memotivasi siswa belajar di kelas itu aktif, mau maju ke depan tanpa harus disuruh mereka berebut. Senang kan kalau ada anak yang berebut maju ke depan? Ternyata ada salah satu cara namanya restitusi. Nah, prostitusi. Restitusi. Berapa ini? Oh, sudah siang. Restitusi itu di mana kita mau memperbaiki kondisi yang ada pada murid, memperbaiki kesalahan, bukan menghukum apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh nggak akan malu. Bayangin ya, anak habis dihukum gitu di tengah lapangan, malu kan ke kelas juga. Iya. Kalau punya malu. Jangan kan ke kelas, mau ke lapangan, mau nginjek lapangan, trauma gitu ya. Iya. Ketakutan gitu, itu takutnya gitu, makanya kita pakai restitusi. Restitusi ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Udah kayak orang dewasa ya, Iya. belajar dong dari kesalahan. Iya. Belajar dari pengalaman. Anak kecil diajarin begitu ya. Apa bu, katanya lupa dia. Dia orang bijak itu aja kayaknya. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Iya. Anaknya nggak akan dendam sama kita, Iya. insya Allah sampai dewasa inget terus sama kita. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi Tawaran ada sisi bukan paksaan. tawar menawar nantinya. Kamu maunya gimana? Kalau kamu berbuat seperti itu, untuk perbaikinya gimana? Nanti ada kata-kata yang seperti itu. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang dibenar itu bukan tindakan anak tapi karakter dia. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa tuh kelompoknya tuh? Teman-temannya, jadi nggak malu lagi. Iya benar ya. Ketimbang kita menghukum di depan teman-temannya, pasti ada rasa malu. Preman ke guru sih bener tuh. Ya, bismillah ya Bu Elia. Belajar jadi guru yang benar. Nah, ini segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Tadi gambarnya nggak tampil ya. Jadi gambarnya segitiga gitu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kelihatan ya tulisannya? Nggak kelihatan ya? Enggak, emang laptop sayanya. Yang kedua, validitas kesalahan. Menstabilkan identitas itu kitanya ngikutin arah anak dulu, ikutin alurnya. Anak main ini misalkan main air ya, lagi belajar. Ikutin aja, iya main air tuh enak. Emang cuacanya panas, adem main air. Guru juga kadang pengen cuci tangan biar adem tangannya, gitu ikutin. Baru ke validitas kesalahan, tetapi main air di jam belajar itu baik enggak, ditanyain baik enggak gitu kan anaknya. Nanti anak respon, oh enggak baik. Sadar kok anak tuh sebenarnya ya, dia melakukan itu baik atau tidak tuh sebenarnya sadar. Iya sadar, cuma kadang-kadang suka Error perhatian gitu tuh. Caper memang. Kamar mandi itu suka. Dan yang ketiga adalah kalau udah sadar sama kesalahannya, tanyakan keyakinan yang kita buat yang disepakati di dalam kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau ada di keluarga juga bisa loh, di keluarga bisa. Nggak di kelas doang, nggak untuk murid kita doang, buat anak kita juga bisa. Biar nggak ngeguar-guar. Berarti tanggung jawab ya? Iya. Berarti tanggung jawab. Terus
biasanya ada juga pertanyaan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya seperti kelasnya Bu Ucu ya, udah pernah ya praktek nanyain ke anak, kamu kok kelasnya pengennya kayak gimana? Kelas ideal menurut kamu seperti apa? Barulah mereka mendesain kelasnya biar mereka nyaman. Bukan keinginan kita, Bu Guru pengen kelasnya begini-begini, enggak, tapi keinginan anak-anak. Ya terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira seperti itu. Praktekannya nanti setelah ini bisa bikin. Iya. Keyakinan kelas boleh. Keyakinan kelas itu emang bisa menggantikan peraturan? Tidak. Kita tetap ada peraturan sekolah. Kalau bisa keyakinan kelasnya menuju ke situ. Bedanya, kalau peraturan sekolah, yakin nggak semua siswa tahu peraturan sekolah? Orang saya aja nggak tahu. Uang gurunya juga nggak hafal. Tapi ada sih yang sebagian kayak misalkan Datang tepat waktu ya. Waktu Datang pakai tepat seragam waktu. itu sesuai dengan yang sudah ditentukan kayak Ah, batik, iya. baju koko gitu-gitu sih ada. Pramuka setiap hari Kamis kan itu kan sebagai peraturan ya. Disiplin berseragam. Iya. Iya. Iya berarti cuma dure pramuka juga ada abang. Iya. Tapi kan itu kan udah ada baju kan celananya. Tapi ini ya, suka anak berbuat kesalahan misalkan. Apalagi kayak lagi sholat duha misalkan. Anak ngobrol. Kamu tahu nggak peraturan? Emang kapan bikin peraturan sholat duhanya? Iya. Kan belum gitu tuh. Iya, betul. Anak bingung. Peraturan yang mana gitu tuh. Iya. Taunya peraturan Salah sekolah juga doang. ya. Gitu. Iya. Jadi di sini kita coba bikin keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi bikinnya boleh. Kalau saya keyakinan kelas yang kegiatan di dalam kelasnya kayak belajarnya atau kerja kelompoknya. Terus yang kedua keyakinan kebersihan kelas, dan yang ketiga itu keyakinan kegiatan di luar kelas kayak lagi olahraga, sholat duha tiap Jumat, program literasi. Kan mereka juga harus teratur. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Nilai-nilai kebijakan bahwa menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Balik lagi, berusaha untuk menggali motivasi anak. Ini caranya ini nih, coba pakai cara ini, keyakinan kelas, pelan-pelan. Dan saya juga masih, udah dibikin keyakinan kebersihan kelas, masih ada yang melanggar. Tapi kan proses ya. Iya. Kalau nanti enak, restitusinya tuh enak gitu. Dipanggil anaknya, kita tanya keyakinannya, kita stabilkan identitas, validasi kesalahan sama keyakinan. Kalau udah ada keyakinan enak ngomong ke anaknya. Kalau belum ada, bingungnya gimana? Iya. Bisanya nyalahin doang kan gitu kan. Sedangkan anak SD itu wiraga. Kan ada wiraga, wirama, wiraga, wirama. Kalau SD itu wiraga. Masih ekspresif, masih pengen berbuat ini, berbuat itu gitu tuh. Terus apapun belajarnya tuh harus yang real, nyata. Udah wiraga-wirama udah campur. Iya. Masih melentang-melanting lah anak SD mah. Harus maklum, memang itu karakter dasarnya tuh memang seperti itu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu lebih abstrak dari aturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan banyak-banyak, tapi ingat anaknya. Berarti sedikit aja boleh, tapi yang penting anaknya tuh ingat ya. Kayak saya aja bikin itu keyakinan kelas anak kayak gini. Tidak mencoret apa namanya? Tidak ngobrol sama teman, tidak berisik. Nah, satu kan menghargai orang yang sedang berbicara, Belajar. menghargai orang lain. Iya. Jadi disimpulin nanti sama kita. Anak yang bikin kita simpulkan dalam kalimat positif gitu. Ini proses pembuatan keyakinan kelas saya. Satu hilang sih gambarnya. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Itu anak-anaknya nulis dulu tuh. Ayo siapa? Menurut kamu kalau belajarnya biar tertib kayak gimana? Nulis tuh anak tuh papan tulis, baru sama saya disimpulkan. 4S TDP maksa banget ya. Namanya 4S TDP. 4S-nya sopan santun, saling menghargai, saling bekerja sama dalam kebaikan, saling tolong menolong, tertib, disiplin, percaya diri. Oh. Gitu. Itu keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas. Ini saya akan menampilkan
tentang langkah segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas. 3 ke 7 ya, Mbak? Ini 4 ke 7, 3 ke 7. Ini kasusnya bermain air. Udah, Mei. Juga kalau mau permainan tentang dia Iya. Kalau di sana dipanggilnya pas teman-temannya udah nggak ada. Aska yang tadi minta maaf itu. Pernah kepala itu ya? Pemandangan indah. Bahasa. Kenapa bisa bahasa? Sama siapa? Kok bisa? Cakalan ngulet-ngulet guys. Kesel ya? Apalagi kalau anaknya Bu Diraga. Anak ini kan alamak. Jangan sampai Si Aska mah anak kinestetik belajar minyak-minyak. iya, Aska. Tahu nggak? Karena tanpa bahasa seperti itu dia jadi seperti itu. Untuk validitas kesalahan. Kira-kira yang Aska lakukan ini betul tidak? Dia mencari solusi nih. Solusinya dari Aska sendiri bukan dari saya. Iya. Kalau ada yang paling cici ya. Nah, jadi dia tidak merasa dirugikan. Yang dijailin tuh, biasanya kamu diem aja gitu. Kita marahin yang salah, yang itunya tuh nggak ada timbal balik gitu si korbannya. Kalau restitusi itu berusaha untuk si korbannya itu mendapatkan hak dia gitu. Itu kalau restitusi. Ya, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Itulah penjelasan ilmu yang sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Silakan bertanya kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi apakah setiap kelas itu wajib membuat keyakinan kelas? Masalah wajib atau tidaknya dikembalikan lagi. Masing-masing. Soalnya kan nanti kan kita mau Nyentuh. mencari solusinya tuh dengan menggunakan tindakan restitusi tadi, otomatis kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Kalau kelas 1 udah ada gambar, ini nakal, ini yang aktif ini bukan nakal ya, yang aktif tuh ini. Nanti yang mau ditindaknya kayak gimana, kebayang nggak gitu? Kebayang. Jahit. Cari lawan ulang. Tapi kadang suka bingung gitu. Kebayang. Tapi Apa itu makanya Bu. kabari dulu identitasnya. Dia fokusnya mana? Misalnya perbuatan apa yang dia lakukan kesalahannya. Gitu. Jadi stabilin dulu identitasnya, baru validasi kesalahan. Tanyain. Orang diomongin itu tadi punya telinga kayak ini susah. Belang kemarin itu. Harusnya tuh Bu Sul, berarti dia nggak bisa. Mungkin dia malu ya kalau ada temannya, harus sendiri. Oh ditanya gini dia jawabnya Itu doang. berarti harus dari hati ke hati itu. Iya. Udah dihalusin udah tuh. Jawabnya kayak orang baru. Ada anak saya gitu satu. Coba ya tadi tuh ya Bu Ibu ya, keyakinan kelas yang Rehan kita selalu buat, benar. Sulit. keyakinan yang kita buat itu nggak langsung bikin anak berubah. Iya benar sih. Nggak. Tapi sekarang dia udah siapa tahu Bu Nol bikinnya di kelas 1 keyakinan kelasnya, benernya di kelas 6. Nah, iya, kan proses ya. Kan proses. Proses. Bisa. Dia siap balik di bengkel di kelas 2.
Ngebengkel. Ngebengkel karakter. Iya. Leot juga. Yuk, ayolah kita semangat bikin keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi ya. Terpojokan itu. Pembuat terasa bersalah itu. Pembuat terasa bersalah nih. Soalnya di depan teman-teman. Yang pasti itu kayaknya ngebekas gitu. Ngebekas. Emang kemarin ada perempuannya juga kemarin? Hilda itu mau ke teman-temannya. Mau ketemu teman salah paham. Salah paham. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu. Sudah cukup itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ibu-ibu SDN Temugiring. Semoga bermanfaat demi kemajuan anak-anak didik kita di SDN Negeri Temugiring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau bicara harus baik, nggak harus sopan. Boleh ditulis. Wah, boleh. Saya putih ketemu Bicara dengan sopan. Ya, ada lagi idenya? saling menghargai. Ngerti? Saling menghargai. Bu, kita belajar baku. Saling menghargai ya. Nanti satu-satu kita itu dulu. Saya lucu. Oke, silakan aja. Bu, kita saling menghargai. Ya, nanti ya, gantian ya. Yang kedua apa ya? Jam tertib ya? Ya, boleh. Sis. Saling menyayangi. Boleh, sini. Mau siapa? Adit? Saling apa tadi, Adit? Saling menghargai. Disiplin, betul. Ya, lanjut. Apa? Percaya diri. Nanti gantian ya, Kak ya. Nanti pakai yang sini. Apa? Aska? Percaya diri. Percaya diri. Percaya diri itu kayak gimana? Saya nganu uang. Percaya. Percaya diri itu kayak gimana? Percaya diri itu tidak. Ayo duduk dulu. Ingat harus bisa tangan cincin nunjuk. Duduk dulu ya, tertib. Katanya harus tertib. Kalau tertib kayak gimana? Ayo bagian dulu sini. Disiplin. Kulit tangannya. Goblok banget emang. Disiplin ya. Sopan santun, saling menghargai, disiplin, saling menolong, buku tangan sini ya. Saling bekerja. Nah, bekerja sama ini. Dengan bekerja sama kita kan terkadang bekerja kelompok ya. Belajar secara kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kita saling menolong. Ya, betul nggak? Saling menolong dalam kebaikan. Bukan berarti kalau menolong ada PR diceritakan ke teman atau minta ke teman, enggak. Kalau menolongnya dalam kebaikan, ada teman yang belum mengerti, kita ajarin, kita jelasin biar paham. Nah, keyakinan keyakinan kelas ini apa sih? Supaya kelas kita terasa nyaman dan aman, yang pastinya kan belajarnya juga jadi enak. Ayo, mati lo enggak? Tidak ada yang rusuh lagi. Ya, keyakinan kelas yang iya, mau melakukannya? Enggak. Sopan santun. Ayo, sopan santun berarti kayak gimana? Bicaranya sopan, ya kan? Perilakunya santun, ya kan? Sama teman bicaranya juga harus sopan, bukan kayak gitu doang, ya. Sama teman juga tertib. Belajar tertib itu gimana? Kayak tadi, guru saya enggak boleh guyukan, tapi apa tangannya nanti
3 restitusi. Berikut videonya. Ya, dia kenapa terlihat sedih? Saya basah. Kok bisa kertasnya basah? Disiram air. Disiram air sama siapa? Oleh Aska. Ya sudah, itu juga kalau kertasnya basah seperti ini itu udah merasa sedih. Tapi dia jangan sedih lagi ya. Ibu panggil Askanya, ibu tanya ke Askanya ya, silahkan dia duduk ya. Aska, ibu mau ngobrol sama Aska sebentar. Aska tahu ini kertas siapa? Gak tahu. Ya, ini kira-kira kertasnya kenapa kak? Basah. Kenapa bisa basah kak? Siram. Sama siapa? Saya. Kok bisa dia nyiram air ke kertasnya dia? Iseng ya? Memang mainan itu menyenangkan ya, kayak apalagi mainan air adem ya kak. Tapi jangan sampai merusak barang orang lain ya. Nah Aska, tahu nggak karena kertasnya basah seperti ini dia jadi sedih. Kira-kira yang Aska lakukan ini betul tidak? Salah. Aska ingat tidak? Keyakinan kelas kita apa? Kita harus apa sama teman? Nah, kalau kertas dia sudah basah seperti ini, apa yang harus Aska lakukan? Berjemur dia biar kering. Terus dianya kan merasa sedih. Terus gimana biar dianya nggak sedih? Aska mau? Mau. Dia? Coba Aska berdiri dulu. Aska silakan minta maaf sama dia. Ayo gimana minta maafnya? Coba belajar minta maaf. Katanya Aska mau minta maaf. Gimana? Gimana dia? Maafin Aska enggak? Terus Aska ini kertasnya mau dibagaimanakan? Mau dijemur, silakan Aska jemur keluar ya. Ya silakan ya duduk. Oman tahu kenapa Oman dipanggil ibu guru? Nggak tahu? Tadi waktu ibu guru menjelaskan pelajaran, Oman lagi apa ya di tempat duduk Oman? Nah, kalau main kartu selagi belajar itu tindakan yang betul atau salah? Oman tahu itu salah. Nah, kira-kira apa yang harus Oman lakukan? Ingat tidak Oman? Keyakinan kelas kita. Saling menghargai. Betul, saling menghargai. Jadi Oman harus saling menghargai. Ada ibu guru menerangkan itu harus didengarkan. Oman memang